Halo semuanya, untuk ini saya akan menjelaskan mengenai panduan observasi perkembangan peserta didik yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman peserta didik. Perkenalkan, saya Aryani Nurfitria, saya mahasiswa PPG Prajabatan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas 11 Maret. Ada 3 cara untuk mengetahui perkembangan peserta didik. Yang pertama, saya menggunakan observasi. Yang kedua, saya lakukan wawancara langsung terhadap peserta didik. Dan yang terakhir, dengan menggunakan tes untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Pada panduan observasi yang saya gunakan, saya meminta identitas peserta didik. Yang pertama, nama, ada usia, kelas, hobi, gaya belajar, suku peserta didik, pekerjaan orang tua peserta didik, dan kemampuan awal peserta didik dalam bahasa Inggris. Ada beberapa perkembangan peserta didik yang saya amati. Yang pertama, perkembangan fisik. Pada perkembangan fisik dapat diketahui apakah peserta didik mengalami penambahan tinggi badan, pembesaran atau pelebaran pada bagian tertentu, dan apakah peserta didik sudah menstruasi atau belum. Perkembangan yang kedua yang saya amati ialah perkembangan kognitif. Berdasarkan pada teori Piaget 1954, peserta didik usia 12 hingga 15 tahun berada pada tahap operasional formal. Pada tahapan ini, kognitif peserta didik apakah sudah mampu bercerita tanpa ada benda atau situasi nyata di dekatnya, merupakan ciri bahwa peserta didik sudah mampu berpikir abstrak. Yang selanjutnya, apakah peserta didik mampu menganalisis sebuah situasi, membuat kesimpulan, dan rencana ke depannya sebagai ciri bahwa peserta didik sudah mampu berpikir deduktif logis. Yang selanjutnya, pada perkembangan bahasa. Pada perkembangan bahasa, saya ingin mengetahui apakah peserta didik menggunakan bahasa yang tidak baku dalam berkomunikasi dengan temannya, menggunakan bahasa yang sedang tren, dan juga apakah peserta didik memperpendek kata yang digunakan. Seperti contohnya, pekerjaan menjadi kerjaan. Pada perkembangan yang selanjutnya ialah perkembangan sosio-emosional. Berdasarkan pada Erikson 1963, peserta didik SMP berada pada tahap identitas versus kebingungan peran, dan juga saya menggunakan teori sosio-emosional Braun-Webner 1974. Teori tersebut berhubungan dengan profesi dan cita-cita dari peserta didik. Kemudian orientasi seksual bisa diketahui apakah peserta didik sudah memiliki crush atau lawan jenis yang disukainya. Kemudian bagaimana peserta didik berhubungan dengan sahabat, orang tua, serta guru. Dan yang terakhir, apakah peserta didik mengikuti tren media sosial yang sedang ada. Pada perkembangan moral, saya menggunakan teori Kohlberg. Terdapat 3 level pada teori Kohlberg, dan setiap levelnya memiliki 2 tahapan. Untuk mengetahuinya, saya menggunakan pertanyaan saya sendiri, seperti yang pertama, apakah peserta didik menaati peraturan untuk menghindari hukuman, melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pujian, kemudian melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang lain saja, dan yang selanjutnya, apakah peserta didik menaati peraturan hanya karena suatu kewajiban. Yang kelima, peserta didik menilai bahwa suatu perbuatan itu baik karena sesuai dengan undang-undang yang ada, dan yang terakhir, peserta didik menaati peraturan berdasarkan hati nurani. Dalam melakukan observasi peserta didik, saya juga ingin mengetahui apakah peserta didik memiliki motivasi belajar atau tidak. Ada 2 motivasi, yang pertama motivasi intrinsik, dan yang selanjutnya adalah motivasi ekstrinsik. Untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki motivasi intrinsik, saya menggunakan 2 pertanyaan. Yang pertama, peserta didik belajar karena akan menjadi tahu hal baru, dan peserta didik belajar dengan keinginan sendiri tanpa disuruh orang lain. Untuk mengetahui motivasi ekstrinsik dari peserta didik, saya menggunakan 3 indikator. Yang pertama, peserta didik belajar karena dekat dengan guru pengampunya. Yang selanjutnya, peserta didik belajar karena akan mendapatkan hadiah. Dan yang terakhir, peserta didik belajar karena disuruh orang tua. Pada observasi ini, saya juga ingin mengetahui mengenai kultur peserta didik. Yang pertama, mengenai apakah terdapat perbedaan dialek atau tidak dengan peserta didik yang lain. Yang kedua, apakah peserta didik bergabung dengan kelompok kesenian asal daerahnya. Dan yang ketiga, 4, merupakan indikator untuk kultur sopan santun. Apakah peserta didik menyapa dengan salam asal daerahnya, dan juga apakah peserta didik bertanya setelah dipersilakan. Untuk poin yang kelima dan keenam, saya menggunakan kultur kedisiplinan. Yang kelima, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan yang indikator terakhir adalah peserta didik masuk ke dalam kelas tepat waktu.
Untuk mengetahui status sosial peserta didik, saya menggunakan 6 indikator. Indikator yang pertama adalah pekerjaan orang tua, yang kedua jumlah saudara yang dimiliki oleh peserta didik, yang ketiga apakah peserta didik atau keluarga peserta didik memiliki gelar status sosial tertentu, yang keempat apakah peserta didik maupun keluarga peserta didik menjadi pemangku jabatan di daerahnya, indikator yang kelima ialah pendidikan terakhir orang tua, dan yang terakhir adalah gaji orang tua. Pada hal ini, saya menggunakan 3 range, bahwa range yang pertama, kurang dari 1 juta merupakan kategori bawah. Untuk range yang menengah ialah 1 juta hingga 2.500.000 dan juga 2.500.000 hingga 5 juta. Dan untuk range yang atas adalah lebih dari 5 juta. Kemudian, untuk mengetahui minat peserta didik, saya ingin mengetahui melalui apakah peserta didik memiliki mata pelajaran favorit. Yang kedua, bagaimana keterlibatan peserta didik di dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah apakah peserta didik mengikuti les atau kursus. Dan yang terakhir adalah bidang apa yang ingin ditekuni oleh peserta didik. Kemudian, untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam bahasa Inggris, sesuai dengan kurikulum Merdeka, saya ingin mengetahui kemampuan peserta didik berdasarkan standar CEFR. Untuk mengetahuinya, saya meminta peserta didik untuk melakukan tes melalui website British Council, dan selanjutnya akan diketahui hasil dari kemampuan awal peserta didik. Sekian video kali ini mengenai panduan observasi perkembangan peserta didik yang saya buat. Apabila terdapat pertanyaan ataupun saran, boleh melalui email saya di aryadifitria90@gmail.com. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan I'll see you on the next video everyone.